Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, kita bakal rakit PC gaming Kirihori yang lumayan kece di rentang harga 1,9 juta rupiah. Mahal amat ya. Jadi ratusan juta dong kalau dirupiahin. Maksudnya rupiah, bukan rupiah. Nah, part apa saja yang bakal kita rakit dan gimana kemampuan PC ini dibuat diajak gelut, maksudnya gaming. So, bagi kalian yang penasaran, lanjut tonton sampai tuntas. Tapi yang baru mampir, diperkenankan memencet tombol merahnya biar channel ini bisa terbang tinggi dan saya semakin semangat buat konten yang berani. Intel Core i5 750 2,66 GHz. Ayo, adakah yang masih pakai prosesor ini? Kalau zaman dulu, pakai prosesor ini berasa ganteng banget karena Core i5 generasi pertama ada dua versi. Ada yang 2 core 4 thread dan ada juga yang 4 core 4 thread. Nah, yang ini udah real 4 core, tapi ya tetap 4 thread. Harga bekasnya sekarang kayak nggak ada harga diri lagi. Asli loh, murah banget. Cuma Rp80.000. Wih, nggak nyampe cepek. Jelasnya prosesor ini lebih baik ketimbang ambil Core 2 Quad series. Satu kekurangan yang perlu kalian ketahui, prosesor ini nggak ada VGA onboardnya, jadi wajib pakai VGA card. Motherboard Intel H55M. Biar kata prosesornya udah cukup murah, tapi sayangnya motherboardnya tergolong mahal. Yap, board jadul H55M dengan soket 1156 termurah yang didapat di kisaran Rp400.000. Chipset ini sendiri bisa dipasang prosesor Intel Core i3, i5 sampai Core i7 sekalipun. Kemudian, RAM maksimal yang bisa dipasang adalah 16GB DDR3 konfigurasi dual channel. Di sini saya dapat merek S Pro di harga Rp300.000 untuk bekasnya. RAM 8GB DDR3 PC 12.800. Oke, lanjut. Buat RAM sendiri saya pakai RAM sebiji 8GB. Karena nantinya kalau ada dana bisa up RAM 8GB lagi dengan total 16GB. Kebetulan saya dapat bekasnya cuma Rp180.000. SSD SATA 240GB. Harga kapasitas 240GB termurah itu merek RX7 di harga Rp240.000. Baru dan bergaransi. Power supply Enlight 400 watt. Kebetulan dapat bekas power supply ini cuma Rp130.000. Walaupun ada logo 80 plusnya, tapi percayalah, logo ini palsu. Tapi ya lumayan sih dibanding power supply kaleng kerupuk. Masih mending ini. Nvidia GT 1030 2GB DDR5. Nah, VGA 1 ini harga bekasnya udah mulai sadar diri. Sekarang di bawah Rp1 juta. Sebenarnya sih harga bekas paling cocok di kisaran Rp700.000, tapi nggak nemu ya. Udah saya cari-cari di kolong kursi, di marketplace. Termurah yang bisa didapat Rp900.000 bekasnya. Saya sendiri dapat bekasnya di harga Rp800.000. Casing Black Panther 165 putih. Nah, kebetulan saya dapat bekasnya cuma Rp150.000. Walaupun murah, tapi casing ini nggak banget buat perakitan. Karena selain sempit, pemasangannya pun cukup jelimet. Cuma ya karena dapatnya ini, ya udah nggak masalah. Atau dibanding merek lain, jelas casing ini lebih mempesona. Stok cooler Intel, nah yang satu ini jangan sampai ketinggalan ya. Bisa sih kalau kalian nggak pakai cooler prosesor. PC bisa hidup, tapi lama-lama koit karena fungsinya buat dinginin prosesor. Nah, stok cooler ini tergolong murah loh, kisaran Rp25.000. Lantas berapakah total PC rakitan kali ini? Cuma Rp1,9 juta Rp5.000. Kita bulatkan jadi Rp1.910.000. Wih, apa nggak Kirihori beneran nih? Saatnya merakit PC murah ini. Nah, buat mempersingkat waktu, saya nggak kasih penjelasan mengenai perakitan. Tapi saya yakin-yakinnya kalian udah cukup paham. Karena bagi yang sering nonton channel ini, cukup banyak penjelasan di perakitan PC Kirihori di video sebelumnya. All I
Oke, setelah kelar, sekarang saatnya bergaming ria. Di sini saya pakai driver terbaru untuk VGA Nvidia GT 1030. Terus saya pakai juga Windows 10. Untuk monitor, saya pakai monitor 24 in resolusi 1080p. Kenapa nggak pakai perekam layar? Karena saya udah coba pakai perekam layar dan hasilnya hancur banget. Prosesor ini nggak kuat buat rekor layar. Saya juga udah coba tambahin RAM 16GB buat rekor layar, hasilnya nggak beda jauh dengan 8GB. So ngalah deh, saya pakai kamera buat merekamnya. PS 2021 biar kata game enteng, tapi kalau di spek lawas, khususnya di prosesor ini, wajib diuji coba. Dengan mempertahankan resolusi 1080p, framerate saya atur 60 fps, pacingnya enable 1. Kebaca sama game ini, yang oke cuma RAM doang, sisanya sih bad. Sedih banget gak sih? Tapi udahlah, gak usah sedih, hajar aja Bre. Di bagian kualitas grafis, saya bikin low aja. Ternyata, wih cakep, game bener-bener berjalan dengan smooth dan bener-bener stabil di angka 60 fps. GTA 5. Nah, game ini awalnya berasa ragu bakal lancar, tapi ya udah deh, saya coba mainkan dengan jari. Bener ya, mau sama keyboard kan pakai jari. Resolusi bertahan di 1080p dengan settingan normal dan ternyata cakep. Framerate cukup stabil di angka 60-an fps. Ya mungkin belum kena bagian yang bikin drop banget kali ya. Tapi seandainya frame drop, kalian bisa turunkan lagi di resolusi 900p biar dapat framerate yang lebih baik lagi. God of War, wih game berat bos. Terus kenapa? Takut? Jangan takut, saya kebal kok, kebal malu. Dengan resolusi 1080p dan settingan hancur, ternyata framerate-nya juga hancur, di bawah 30 fps. Jujur sebenarnya framerate-nya jatuh-jatuh alias gak stabil. Syukur yang main gak jatuh pingsan, tapi yang penting bisa running gamenya. Dibanding beli GeForce 700 series, kayak GTX 750, jangankan running, gamenya mental, gini kok mahal. Forza Horizon 5. Nah, game tergolong baru ini kita coba juga di PC jadul ini. Cuma di sini resolusi harus ngalah, jadi 900p biar dapat hasil yang lebih baik. Dengan settingan rata kiri, bahkan sampai kiri banget, ternyata game ini nggak tembus 30 fps. Framerate rata-rata cuma 29 fps, tapi biarpun demikian masih bisalah dimainkan, walaupun rada kesiksa batin. AC Valhalla, yakin kuat? Kamu nggak kuat, biar aku aja. Jangan remeh dulu. Istilah kata, jikalau nggak kuat, jikalau berat, tinggal mainkan settingannya. Gitu aja kok repot. Oke, resolusi terpaksa 720p dengan settingan hancur, tapi buat resolusi scale-nya 70%. Hasilnya, wow, saya terpesona. Ternyata nggak nembus 30 fps. Ya, sedih banget. Jauh lebih mending Forza buat dimainin dibanding AC Valhalla. Resident Evil Village. Karena saya ragu buat main di resolusi 1080p, makanya saya turunin aja ke 720p dengan settingan rata kiri. Malum, ini game horor banget. Selain game yang bener-bener bikin terkaget-kaget sampai pipis, spek yang dibutuhkan juga bukan kaleng-kaleng. Pas awal-awal main, asli kaget. Framerate-nya bisa tembus di atas 80 fps. Wih gila, keren. Pas masuk rumah, PC-nya auto ketakutan. Framerate langsung drop ke belasan. Parahnya, pas mau keluar rumah, framerate-nya malah di bawah 10 fps. Widih, horor banget. Kaki berasa nggak gerak main game ini, kayak ditarik zombie. Kalau dipaksain main game ini, nggak kebayang nih pas lagi main di scan yang bikin tegang, tiba-tiba lampu mati, auto ngacir pastinya. Valorant, saatnya main game online dengan settingan tetap rata kiri, tapi resolusi bertahan di 1080p. Hasilnya cakep, game berjalan sangat mulus. Framerate kadang-kadang nyentuh di angka 100 fps, tapi rata-rata 80-an fps. Walaupun begitu, game tetap lancar untuk dimainkan. Yang nggak lancar saya, mainnya ngawur bin ngasal.
Genshin Impact, gak beda jauh sama Valorant, resolusi tetap 1080p. Hanya saja di sini pakai settingan lowest, render scale di 0.8. Hasilnya cakep, game berjalan cukup mulus. Ya walaupun kadang framerate di bawah 60 fps, tapi masih bisa dibilang gamenya berjalan sangat baik di spek ini. Dari 8 game yang diuji cobakan, cuma 3 game yang berasa kurang nyaman dimainkan. Selebihnya bisa dibilang lancar. Ya wajar juga sih, harga 1,9 juta rupiah, kalian ngarep bisa libas semua game dengan nyaman. Mimpi. Intinya ada harga ada rupa. Jangan berharap dapat PC yang mewah, sedangkan duit apa adanya. Ya nikmatin aja apa yang ada, itu lebih baik. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming kiri hore di bawah 2 juta rupiah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.